Kata Abu Jahal tentang pribadi Nabi Muhammad. Al-Masur bin Mukhromah, keponakan Abu Jahal, anak dari saudari perempuannya, bertanya kepada Abu Jahal tentang pribadi Muhammad bin Abdullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Wahai pamanku, apakah kalian menuduh Muhammad itu berdusta sebelum ia mengatakan apa yang dia katakan sekarang ini, yakni risalah kenabian? Wahai anak saudariku, demi Allah, sungguh sewaktu Muhammad masih seorang pemuda, ia digelari Al-Amin atau yang terpercaya di tengah-tengah kami. Kami sama sekali tak pernah mencoba menyebutnya berdusta, kata Abu Jahal. Keponakannya kembali bertanya, wahai paman, mengapa kalian tidak mengikutinya? Abu Jahal menjawab, keponakanku, kami dan Bani Hashim selalu bersaing dalam masalah kemuliaan. Jika mereka memberi makanan, kami juga memberi makanan. Jika mereka menjamu dengan minuman, kami juga demikian. Jika mereka memberi perlindungan, kami juga melakukannya. Sampai-sampai kami sama-sama duduk di atas hewan tunggangan untuk berperang. Kami dan Bani Hashim sama dalam kemuliaan. Kemudian mereka mengatakan, di kalangan kami ada seorang Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kapan kabilahku bisa menyamai kemuliaan ini? Inilah alasan Abu Jahal menolak beriman, bukan karena Muhammad bin Abdullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu berdusta, tapi yang menghalanginya adalah kesombongan. Jika dia beriman, berarti kabilahnya kalah dalam kemuliaan. Kabilahnya kalah gengsi dengan Bani Hashim. Dan di zaman sekarang, alasan ini pula yang menjadi latar belakang seseorang menolak kebenaran. Di hari perang Badar, Al-Ahnas bin Syuraik bertanya kepada Abu Jahal, Abul Hakam atau sebutan Abu Jahal di tengah kafir Quraisy, beritahu aku tentang Muhammad, apakah ia orang jujur atau pendusta? Karena di sini tak ada seorang Quraisy pun selain aku dan engkau yang mendengar pembicaraan kita. Abu Jahal menjawab, celakalah engkau, demi Allah, sungguh Muhammad itu seseorang yang jujur. Dia sama sekali tak pernah berbohong. Tapi kalau anak-anak Qusay dengan Al-Liwa, Hijabah, Sikayah, dan juga Nubuwah Quraisy yang lain, kebagian apa? Kisah ini dinukil dari kitab Wa Syahida Syahidun min Ahliha oleh Roghib As-Sirjani.